Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membawa topik yang berbeda dan cukup menarik. Yang pertama yaitu mana yang lebih baik antara jasa freelancing seperti Upwork, Fiverr, microfreelancer.com atau Microstock. Microstock jadi saya maksudkan yaitu termasuk desain dan mengupload video ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara bagi waktunya dan bagaimana cara berhasil sebagai freelancer, baik itu sebagai di freelancing di sini di Upwork, Fiverr, freelancer.com atau di situs Microsoft seperti Icon Finder, kemudian Shutterstock, The Non Project maupun yang lainnya. Baik, kita mulai saja. Nah, teman-teman, pagi ini saya akan membuat tutorial yaitu seputar topik yang sering banyak masuk DM ke saya, baik itu dari Facebook, kemudian dari komentar di YouTube, di channel Mas Blogger, dan kemudian juga kadang ada yang masuk via WA saya. Nah, kali ini saya kesulitan terus terang kalau harus melayani pertanyaan teman-teman satu persatu, jadi saya menjawabnya melalui video ini teman-teman. Nah, pertanyaan pertama itu, mana yang lebih baik yaitu antara jasa freelancing seperti Upwork, Fiverr, freelancer.com atau Microstock. Nah, di sini saya coba buka mindset teman-teman dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman menanyakan pertanyaan ini ke seseorang, misalnya saya memang lebih fokus di upwork.com. Dan ketika ditanyakan seperti ini, saya pasti akan bilang bahwa yang lebih baik adalah Upwork. Nah, terus Anda bertanya lagi tuh dengan orang yang lain yang dia memang lebih suka di Fiverr. Dan Anda tanya itu mana yang lebih baik antara Upwork dan Fiverr? Ya, tentu saja orang itu akan bilang Fiverr, teman-teman. Dan juga yang lain. Misalnya kalau kalian bergabung di situs Facebook yang bergerak di Microstock Indonesia. Nah, tanya teman lagi nih, mana yang lebih baik antara Upwork, Fiverr, freelancer.com atau Microstock? Ya, pasti mereka akan bilang Microstock. Karena apa? Ya, kalau misalnya teman-teman tidak bekerja kan tidak akan mendapat penghasilan seperti di Upwork ataupun Fiverr. Sedangkan kalau di Microstock, kalau teman-teman sudah punya stok desain yang banyak, apakah itu desain icon, logo, banner, kemudian poster maupun yang lain-lainnya, kemudian masuk juga di situ stok video maupun foto. Nah, walaupun teman-teman sedang tidur dan ada klien yang atau orang lain misalnya dari bule Amerika Serikat ataupun orang lain yang membutuhkan video teman-teman dan mereka membelinya. Nah, itu teman-teman udah mendapatkan penghasilan tanpa teman-teman harus memantangi 24 jam di depan laptop ya, teman-teman. Atau kalau kita kayak di Upwork itu kan harus mengebit ya teman-teman, mengebit proyek yang ada. Kecuali nanti kita mendapat invite atau offer project yang mereka sudah pernah pesan proyek ke kita. Ya, jadi jawabannya itu saya simpulkan bahwa ya itu kembali lagi ke teman-teman gitu. Teman-teman itu lebih nyaman di mana? Ya kalau misalnya teman-teman bisa mengerjakan semua, misalnya Upwork oke, Fiverr oke, freelancer.com oke, kemudian yang Microstock oke, ya silakan saja teman-teman. Ya kan, tapi ya itu tadi, ya, teman-teman pasti akan apa namanya ya, akan kesulitan dibandingkan orang yang hanya fokus saja di satu bidang. Misalnya dia hanya fokus di Upwork saja, ya sudah, dia akan lebih peluangnya itu bisa lebih baik dibandingkan dia konsentrasinya terpecah-pecah teman-teman, misalnya di Upwork juga kemudian di Microstock juga. Tapi di sini saya sendiri aja ketika saya tidak dapat proyek ya saya ngerjakan di Microstock teman-teman.
Seperti itu. Kemudian kedua, juga kenapa di sini saya juga akan buka mindset sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kenapa sih alasan banyak orang yang lebih fokus ke freelancing? Oke, kalau gitu saya akan coba bedah dari pengalaman saya sendiri. Untuk contoh, freelancing itu kan ada Upwork, Fiverr, Freelancer.com, ataupun yang lain-lain teman-teman. Banyak ya. Itu nggak hanya cuma 3 situs ini, tapi saya sebutkan di sini sebagai contoh saja. Nah, untuk Fiverr dan Upwork atau yang sejenis, itu cocok untuk orang-orang yang aktif. Maksudnya sini suka disuruh-suruh gitu atau service ya karena kan kita harus melayani teman-teman. Misalnya dia melihat kalau di Fiverr itu kan teman-teman mempunyai gig atau di Upwork itu teman-teman punya profile yang bagus, kemudian mempunyai banyak review atau istilahnya 5 star rating atau review dari klien yang sudah pernah menggunakan jasa teman-teman. Itu bisa beragam. Maksudnya tuh contoh service yang bisa teman-teman tawarkan gitu. Misalnya bisa writing atau menulis, translate, bisa juga translate itu yaitu menerjemahkan. Misalnya teman-teman bisa menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris atau malah punya skill yang lain misalnya dari bahasa Cina ke Indonesia atau misalnya bahasa Spanyol ke Indonesia atau Indonesia Spanyol kayak gitu teman-teman. Kemudian juga bisa juga jasa yang teman-teman buat itu seperti desain teman-teman. Desain ini beragam ya teman-teman. Ada desain logo, icon, situs, kemudian dan lain-lain banyak pokoknya. Saya sendiri itu berkecimpung kalau di Avok itu sebagai tukang ngedit foto. Jadi Photoshop expert dan lebih ke arah translate saya. Nah, kemudian juga di Avok itu juga ada kalau teman-teman punya skill programmer atau membuat program misalnya atau misalnya juga bisa membuat pemrograman situs misalnya membuat template situs maupun yang lain. Ada banyak ya teman-teman. Jadi saran saya coba cari teman-teman itu lebih skill yang dikuasai yang mana gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman skillnya yang dikuasai itu hanya translate ya sudah teman-teman fokus saja di translate. Nah nanti sambil berjalannya waktu ya nanti coba teman-teman tambah lagi skillnya misalnya ya mungkin mau belajar edit foto. Ya kalau misalnya teman-teman suka dengan edit foto itu nanti saya di channel Mas Blogger ini sudah menyediakan banyak tutorial tentang Photoshop, yaitu cara mengedit foto saya. Ya, kalau teman-teman suka dan ingin belajar Photoshop secara gratis, itu nanti teman-teman cek aja di linknya, itu tutorial Photoshop, itu saya sudah cantumkan. Itu pengalaman saya bekerja di Avok, teman-teman. Jadi video itu merupakan, sebagian itu merupakan tekniknya saya kembangkan sendiri dari hasil pengalaman saya sebagai Photoshop expert di Upwork. Kemudian pertanyaan yang cukup menggelitik saya yang sering sekali ditanyakan itu bagaimana cara membagi waktunya. Biasanya kalau saya memang butuh waktu ekstra teman-teman, yaitu baik itu di Upwork maupun di Microsoft karena apa? Karena saya di sini juga selain dua itu saya juga harus membuat video untuk YouTube ya makanya yes, alasan saya juga sekarang udah agak jarang-jarang upload video ya karena ya saya harus membagi waktu tiga tiga ini teman belum lagi harus misalnya mengasuh anak itu kan juga termasuk proses ya teman-teman kok malah jadi curhat. Nah di sini cara saya membagi waktunya yaitu pada saat saya tidak ada kerjaan di misalnya di Upwork atau Fiverr saya lebih fokus ke microstock ya teman-teman. Nah, maksudnya begini, uh,
waktu luang teman-teman, misalnya tidak ada proyek ataupun over project di akun Avok atau di akun Fiverr teman-teman, itu saya manfaatkan waktu untuk menstok desain teman-teman. Kalau saya sih karena memang alhamdulillah saya sudah rutin misalnya dari dapat earning dari icon di beberapa situs setiap bulannya. Teman-teman yang misalnya punya keahlian lain di stok desain maupun misalnya bisa stok video footage atau bermain di video, itu silakan teman-teman. Teman-teman juga bisa ada penghasilan itu, tapi ya itu tadi. Ya teman-teman harus bisa membagi waktu. Caranya bagaimana? Ya teman-teman sendiri yang tahu caranya teman-teman. Misalnya nih, teman-teman masih bekerja. Ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 5 sore teman-teman itu bekerja di kantor karyawan ya. Baik itu bergerak di sebagai PNS atau pegawai negeri sipil maupun di karyawan swasta. Nah, ya kalau misalnya teman-teman bertanya, "Mas, saya tidak ada waktu untuk menjadi freelancer." Ya sudah, teman-teman tidak usah ngeyel. Maksudnya ngeyel gini ya tidak usah protes, "Mas, saya tidak bisa tuh apa sebagai freelancer." Ya teman-teman sekarang lebih baik belajar dulu teman-teman atau mendengarkan video-video dari YouTuber yang sebagai freelancer. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sedikit masukan di sana. Kalau saya dulu saya juga mengalami kayak gitu teman-teman posisinya. Jadi saya dulu juga bekerja di kantor, itu mulai dari kerja dari jam 8, kemudian balik udah jam 2, kadang jam 5 sore. Nah, saya coba paksain diri sendiri tuh malamnya, itu saya belajar desain teman-teman. Ya, bisa belajar desain ini banyak ya teman-teman di YouTube. Jadi jangan malas teman-teman. Teman-teman bisa browsing. Ya coba teman-teman nonton deh bagaimana cara mereka mendesain, kemudian cara menggunakan software, kemudian bagaimana cara meriset desain yang paling banyak dibutuhin orang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ya kalau misalnya teman-teman misalnya tuh tidak mau meluangkan waktu seperti itu, ya sudah berarti memang teman-teman tidak cocok sebagai freelancer. Misalnya itu ya orang yang mendapatkan penghasilan yaitu dari sebagai freelancer tadi teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman mau belajar, ya coba setelah teman-teman nonton dari video tersebut, coba teman-teman latihan gitu teman-teman. Nah, latihan di sini ya bisa terserah, bisa pokoknya dalam seminggu itu teman-teman terapkan lah. Misalnya, oh ada desain ini nih, coba bagaimana saya coba bedah, saya coba apa namanya, buat yang persis sama. Awal-awal pasti teman-teman juga kalau di bidang baru dan bukan bidangnya, pasti pusing-pusingnya sama dulu dengan saya teman-teman. Saya dulu cukup alergi, terus terang. Saya dulu waktu masih kuliah itu buka usaha pengetikan, masuk desain. Tapi saya sendiri bukan saya yang desain, tapi saya menyuruh adik saya yang desain, teman-teman. Nah, lucunya pada saat saya tidak lagi di usaha tersebut, dulu saya sangat alergi sekali saya teman-teman untuk desain ini. Tapi sejak 2018 saya berusaha memaksakan diri saya sendiri walaupun itu saya pusing-pusing, saya tetap belajar teman-teman. Ya karena apa ya? Saya ingin mendapatkan penghasilan sebagai freelancer teman-teman. Jadi makanya saya harus meluangkan waktu saya dengan menginvestasikan waktu dan terkadang juga uang yang tidak sedikit. Dan saya juga mengikuti kursus teman-teman, kursus-kursus online di luar. Nah dari situlah saya coba terapkan apa yang saya dapatkan di kursus online tersebut dan akhirnya ya saya juga membuka juga kursus kalau misalnya teman-teman butuh bantuan. Ya ini kursus ini saya tidak memaksakan ke teman-teman ya. Kalau ini kursus ini saya buat untuk teman-teman yang hanya serius saja dan mempunyai budget agak lebih, itu nanti bisa langsung kontak saya teman-teman kalau teman-teman berminat. Kemudian yang pertanyaan terakhir yang paling banyak yaitu bagaimana cara berhasil sebagai freelancer. Nah, di sini saya akan bagi dua tips dari saya. Yang pertama itu kalau teman-teman mau belajar sukses, istilahnya kalau sukses itu kalau yang pingin
pecah telur lah atau pengen mendapatkan penghasilan secara rutin di sebagai freelancer. Si freelancer ini bisa jadi ini ya teman-teman, Upwork, Fiverr, freelancer.com atau Microstock. Itu teman-teman harus mengetahui mindsetnya teman-teman. Ya kalau ya dulu saya sepelekan hal ini. Saya suka-suka aja desain, tapi setelah saya banyak mengikuti kursus maupun Udemy.com, Skillshare.com. Nah, itu nanti saya cantumkan linknya kalau teman-teman minat ke Udemy atau Skillshare. Uh, Banyak maupun youtuber-youtuber lain yang sudah mendapatkan penghasilan fantastis, misalnya sudah ribuan dolar. Itu bedanya ya karena mereka mau meluangkan waktu mereka teman-teman, dan mereka sudah mengetahui strategi bermain dalam sebagai freelancer tersebut. Dan juga teman-teman harus tahu juga teman-teman bagaimana mekanisme cara kerja situsnya tersebut, bagaimana cara menanggapi interview, kemudian bagaimana cara memulai atau menerima pekerjaan misalnya di Upwork. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik itu di misalnya ada di Upwork maupun di Fiverr maupun di Microstock, itu teman-teman harus tahu semua teman-teman. Itu untuk menghindari teman-teman dari suspend. Kemudian juga teman-teman harus mengetahui strategi teman-teman. Ya, strategi ini ya banyak ya. Mungkin strategi dalam mengebit proyek ataupun strategi misalnya bagaimana cara lebih sering, lebih banyak mendesain yang betul-betul desain berkualitas ataupun membuat video yang paling banyak dibutuhkan di marketplace tersebut. Itu teman-teman, ya itu tadi balik tadi teman-teman tuh harus bisa meluangkan waktu teman-teman. Ya saya kembalikan lagi tadi sebelumnya. Ya kalau misalnya teman-teman tidak meluangkan waktu, ya berarti teman-teman seperti saya katakan tadi mungkin bidangnya bukan sebagai freelancer teman-teman, nggak cocok. Nah itu kemudian yang kedua, biar teman-teman juga bisa berhasil sebagai freelancer, teman-teman itu harus serius belajar secara terus-menerus selama 1 tahun lebih, bahkan lebih. Karena saya cek itu youtuber-youtuber yang bergerak di bidang desain, sebut sajalah namanya, misalnya di Rio Purba, kemudian ada Yokobom ataupun yang lainnya, atau Rahardian. Ya saya juga mengikuti kursus di sana. Ya, lumayan mahal kursusnya di sana. Kemudian ada Virgi juga yang dengan PPT underground-nya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ya teman-teman juga harus punya budget teman-teman untuk mengikuti kursus tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti kursusnya, sudah dapat materinya, sudah dapat videonya, ya sekarang sudah waktunya teman-teman terapkan ininya teman-teman, ilmu yang teman-teman dapatkan itu. Karena apa ya, kalau misalnya teman-teman hanya main-main saja, misalnya, wah saya mau desain atau saya mau serius nanti kalau sudah keluar dari kerjaan saya yang sekarang, atau saya mau mulai kalau saya suka saja atau ada mood untuk kerjakan. Ya kalau mindset teman-teman udah seperti itu, ya bagaimana mau serius, mau bagaimana earning teman-teman mau bagus. Ya logikanya seperti inilah teman-teman. Misalnya ada freelancer A tuh, setiap bulan dia bisa membuat icon sebanyak misalnya 3.000, misalnya 3.000 icon. Terus ada satu yang B, user B, by user A user B ini misalnya ngikut kursus online, tapi ya yang untuk user B dia hanya membuat icon misalnya sebanyak 25 icon saja setiap bulan. Ya, coba teman-teman bayangkan. Yang satu membuat 1.000 icon, dia bermain di jumlah. Kemudian di user B juga dia hanya membuat desain icon hanya 25 buah setiap bulan. Dia hanya bermain jumlah ya teman-teman, enggak, dua-duanya ini enggak bermain kualitas. Secara logika ya kalau dibandingkan untuk mendapatkan penghasilannya ya tentu saja yang user A lebih banyak teman-teman.
Ya karena dia lebih banyak icon, jadi kesempatan untuk laku itu lebih banyak. Nah, oleh karena itulah saya bilang, teman-teman itu harus rutin, teman-teman. Harus rutin mengupload, misalnya kalau teman sebagai microstock ya, seperti saya, bergerak di misalnya membuat icon di Shutterstock, icon finder, Denon Project, Platicon maupun yang lainnya. Nah, untuk teman-teman misalnya belum pernah atau belum ada akunnya, itu link untuk bergabungnya bisa saya cantumkan di link di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik di sana dan dari link tersebut berarti teman-teman ikut membantu mendukung dari YouTube ini teman-teman. Karena saya juga tidak seberapa mendapatkan dari referral dari yang saya dapatkan dari sana. Ya makanya saya bilang kalau teman-teman misalnya masih baru, termasuk saya sendiri, itu kalau bermain desain itu lebih bermain pada jumlah teman-teman. Karena juga saya masih belajar. Saya itu baru belajar desain sekitar 2019 kemarin teman-teman. Seriusnya ya sebenarnya belum serius benar sih, tapi ya alhamdulillah walaupun logo-logo saya buat belum berkualitas, masih bermain jumlah ya. Nah, sedikit demi sedikit saya juga belajar mengenai pewarnaan maupun yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa terapkan tadi, misalnya Anda mau belajar dari orang-orang yang sudah sukses, yaitu seperti mengikuti kursus online-nya, misalnya kursus Upwork, kursus Icon maupun kursus yang lain. Untuk info, kalau teman-teman memang betul-betul serius mau di belajar tentang Upwork maupun Icon, itu saya sudah membuat kursusnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lanjut, dan nanti bisa menghubungi kontak saya, kontak email atau kontak WA saya. Dan yang kedua tadi ya teman-teman, yaitu tadi harus betul-betul belajar secara serius teman-teman. Ya kalau misalnya seperti yang bilang tadi teman-teman hanya main-main saja ya percuma saja teman-teman. Teman-teman ngikutin kursus mahal pun, bahkan ikut kursus yang di Udemy atau Skillshare apapun, kalau teman-teman tidak serius maksudnya cuma menonton dan hanya mempraktekkan, ya kalau lagi mood aja ya itu nggak akan menghasilkan teman-teman. Ya sudah kalau gitu, karena menurut saya ini udah panjang. Dan kalau teman-teman misalnya suka konten seperti ini, silakan like, kemudian subscribe supaya teman-teman dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputar dunia freelancing ya teman-teman. Kalau teman-teman suka Upwork, itu saya sudah buatkan playlistnya itu di kerja freelancer. Itu isinya tentang pengalaman saya di dunia Upwork. Kemudian kalau teman-teman adalah seorang Photoshop expert, itu teman-teman bisa tonton semua video di tutorial Photoshop saya. Itu hasil pengalaman saya mengedit foto di Upwork maupun di situs lainnya. Itu di playlist tutorial Photoshop. Dan jika teman suka di bidang microstock, itu nanti cek saja di playlist saya microstock. Semoga video saya ini bisa membuka mindset teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.